Perkembangan kasus perampokan tragis yang merenggut nyawa pengusaha muda pemilik konter HP Royal Phone, Chandra Waskito, di Ambarawa, Kabupaten Semarang, terus mengungkap deretan fakta baru yang mengejutkan. Aksi kejahatan berdarah yang terjadi pada Kamis dini hari, 6 Agustus 2026 tersebut, sempat memantik kemarahan publik hingga membuat warga yang gera mendatangi dan mengepung area rumah tempat tinggal terduga pelaku. Pemuda berusia 25 tahun itu tewas secara mengenaskan usai dihantam menggunakan palu sebanyak 6 kali oleh para pelaku. Polisi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus ini, yakni seorang pemuda berusia 20 tahun berinisial DPP serta rekannya yang berusia 25 tahun berinisial T. Namun, di balik kekejaman aksi tersebut, pihak kepolisian membongkar adanya serangkaian perilaku tak biasa yang dilakukan kedua tersangka lantaran dilanda kepanikan luar biasa. Kejanggalan utama dalam peristiwa ini terlihat dari keputusan para pelaku yang mendadak meninggalkan sebagian besar barang hasil rampokan dan justru memilih melarikan diri dengan berjalan kaki. 2 tersangka yang semula berniat menguras puluhan unit telepon genggam dari etalase konter, justru menelantarkan sebanyak 53 unit ponsel hasil curian di dalam mobil milik korban yang ditinggalkan di wilayah Kabupaten Grobogan. Kapolres Semarang, AKBP Heru Dwi Purnomo, membeberkan bahwasanya kedua tersangka diduga kuat baru pertama kali melakukan tindakan pidana pencurian. Pengalaman pertama yang langsung berujung pada hilangnya nyawa korban tersebut memicu gelombang kepanikan dan rasa takut yang teramat sangat pada diri kedua pemuda tersebut. Pihak kepolisian menjelaskan bahwasanya sebanyak 53 unit telepon genggam sebenarnya telah dikemas dan dipersiapkan rapi oleh para tersangka ke dalam sebuah keranjang plastik untuk dibawa kabur. Namun, saat menyadari bahwasanya korban sudah meninggal dunia dan takut aksinya terendus oleh warga maupun aparat, para tersangka hilang akal dan terpaksa meninggalkan puluhan ponsel bernilai tinggi tersebut di dalam mobil korban. Rasa takut dan kepanikan para tersangka tidak hanya berdampak pada barang rampokan yang tertinggal. Kedua pemuda tersebut juga mengalami kebingungan berat saat harus menentukan lokasi untuk menyembunyikan maupun membuang jasad Chandra Waskito yang berada di dalam bagasi mobil. Eskalasi ketakutan para pelaku kian memuncak setelah mereka mengetahui bahwasanya tim kepolisian telah turun ke lokasi kejadian untuk menggelar olah tempat kejadian perkara secara maraton. Menyadari pergerakan cepat aparat penegak hukum, para tersangka berusaha keras membuang dan memusnahkan seluruh benda yang berpotensi mengarah pada identitas mereka. Salah satu upaya penghilangan barang bukti tersebut adalah dengan membuang alat utama kejahatan berupa palu. Selain itu, sejumlah unit ponsel yang sebelumnya sempat dimasukkan ke dalam tas untuk dibawa kabur, akhirnya turut dibuang oleh para tersangka ke dalam kawasan perairan rawa Peningguna menyamarkan jejak kejahatan mereka. Tak hanya mengincar barang berharga dan menghilangkan senjata, sejak awal melancarkan aksinya di konter, kedua tersangka juga telah mencabut 3 unit kamera pengawas atau CCTV. 2 unit kamera pengawas di dalam area toko dan 1 unit di area luar dilepas secara paksa lalu dibuang ke dalam aliran sungai, yang hingga kini masih dalam proses pencarian oleh tim penyidik. Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Teja Lelana, membeberkan rute pelarian unik yang ditempuh kedua tersangka usai meninggalkan mobil berisi jasad korban di Grobogan sekitar pukul 6.50 WIB pagi. Dengan wajah tertutup masker dan membawa sisa barang curian, kedua pelaku berjalan kaki menyusuri jalanan hingga sampai di perempatan Jalan Raya Desa Kuaron. Di lokasi perempatan Kuaron tersebut, kedua tersangka sempat menumpang kendaraan milik seorang warga lokal Grobogan yang melintas. Setelah diantar hingga jarak yang cukup jauh, tersangka DPP kemudian memesan layanan ojek online melalui telepon genggam pribadinya untuk melanjutkan perjalanan. Dari titik perhentian ojek online, kedua tersangka kembali berjalan kaki hingga mencapai area lingkar Ambarawa, tempat di mana mereka sebelumnya menyembunyikan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik pelaku.
Kendaraan roda 2 tersebut kemudian digunakan oleh keduanya untuk kembali ke rumah masing-masing. Pihak kepolisian mencatat bahwasanya dalam perjalanan pulang menuju Ambarawa, tersangka T membawa 5 unit telepon genggam hasil curian, sementara sisa unit ponsel lainnya dibawa oleh tersangka DPP. Kini, seluruh alur kepanikan dan upaya penghilangan barang bukti tersebut telah dipatahkan oleh tim penyidik Polres Semarang guna menjerat kedua tersangka dengan hukuman maksimal.